Generasi keempat mouse Rexus Daxa akhirnya rilis. Rexus Daxa R4 Wireless kali ini terlihat lebih rapi dari pendahulunya dan tetap efisien. Ada fitur yang unik di mouse ini yang menurut gue juga worth it untuk jadi mouse daily driver di kala apapun. Sebelum lanjut, kita putar dulu bumpernya. Yang gue perhatiin, Rexus selalu menaruh perhatian ke box mouse lini Daxa. Di sini boxnya dibuat solid banget kayak box parfum. Visual hitam pekat dengan huruf 4 di depan box dibuat sama samar dan glossy, jadi ada kesan premium gitu. Bagian belakang box ngeliatin 8 fitur utama dari box ini. Cara ngebuka boxnya tinggal tarik penutup box agar lepas dari alas boxnya. Dan konten isi paket penjualannya antara lain mouse Rexus Daxa R4 Wireless, 3 casing mouse, 1 honeycomb dan 2 polos, pouch bag, kabel paracord USB-A to USB-C sepanjang 1,8 meter, 1 set mouse fit PTFE, dongle extender receiver, buku manual, dan kartu garansi. Di sini pouch bag-nya berbahan kulit sintesis yang cukup besar, bahkan bisa kita taruh beberapa hal sekaligus. Yang menarik di Daxa seri keempat ini, Rexus langsung nyediain 3 casing berbeda sekaligus. Ada 2 casing polos dan 1 casing honeycomb bermotifkan water drop, di mana casing bawaannya yang sekarang itu motifnya O. Gak beda jauh sama Rexus Daxa R2, Daxa R4 Wireless kali ini bentuknya juga simetris, meskipun gak sepenuhnya ambidextrous karena side buttonnya cuma ada di sebelah kiri. Masuk sebagai jajaran mouse ultra lightweight atau sangat ringan, bobotnya ringan banget cuy, di 64 gram doang. Beda 1 gram doang dari mouse yang biasa gue pakai, yaitu Logitech G Pro X Superlight. Bahkan kalau gue lihat-lihat secara desainnya pun keduanya mirip-mirip. Tapi berbeda mencolok ya, mouse Daxa tetap nyempilin tombol DPI di belakang scroll. Dengan ukuran panjang 12,4 cm, lebar 6,3 cm, dan tinggi di 3,9 cm, ngebuat mouse ini cocok dipakai dengan palm grip maupun claw tip grip. Tapi yang gue rasain pas pindah dari G Pro Superlight ke Daxa R4 ini, perbedaannya itu terasa di bagian punggung mouse. Daxa cenderung lebih landai, kalau Logitech cenderung lebih gemuk di punggungnya. Jadi pas gue pakai mouse Daxa itu masih ada ruang banyak di telapak tangan gue. Bukan cuma bobotnya yang ringan dan ukuran mouse yang masuk ke semua tangan, mouse ini juga udah make PTFE Teflon buat glide alasnya. Movement mouse jadi terasa lebih cepat dan akurat tanpa gesekan berlebih. Apalagi pas gue tambahin Dexmate Daxa Retropine biar setiap gesekan mouse-nya makin minim dan tetap akurat. Nah, sekilas buat Dexmate 1 ini, sebagai Dexmate bertipekan XL, panjangnya 80 cm dan lebarnya 40 cm di ketebalan 0,5 cm. Daxa Retropine jadi Dexmate atau mousepad kedua setelah Daxa Retro Mousepad yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Ketebalannya bikin empuk pergelang tangan gue setiap nyenderin tangan ke meja. Motif Dexmate-nya kayak pohon pinus sesuai namanya dan ada logo Daxa kecil nyempil di pojok kanan bawah. Dexmate ini udah tahan air, jadi semisal ketupan air pun gak bakal ngerembes, jadi kita bisa bersihin cepet-cepet pakai tisu kering. Rilis di tanggal 28 April 2022, mousepad Daxa Retropine ini dibanderol dengan harga Rp135.000. Lanjut ke mouse, total ada 7 buah tombol di mouse ini. Left dan right buttonnya pakai switch Kailh GM80 Black yang durabilitasnya sampai 80 juta klik. Jadi bisa tahan sekitar ya 5 tahun ke atas lah. Kalau dipencet terasa enteng dan gak ringkih, jadi gue rasa bakal cocok buat gamer clicker meskipun suaranya belum silent dan agak berisik. Di samping mouse ada 2 set button yang bentuknya lonjong. Permukaannya halus kayak body mouse. Kalau lihat dari atas, tombol forward itu nonjok ke belakang dan backwardnya nonjok ke depan. Jadi kayak ngebentuk gunung gitu. Ini bagus supaya kita bisa ngegrip set buttonnya lebih presisi lagi. Set buttonnya ini juga belum silent click. Terus di tengah ada scroll button dan DPI button. Tombol scroll di sini justru gak ngikutin warna body karena warnanya hitam sendiri. Rasa pemutaran tombol scrollnya agak berat dibandingkan G Pro X Superlight yang biasa gue pakai. Tapi gak ada rasa ringkih dan justru setiap mau ke scroll jadi terasa lebih presisi aja gitu. Suaranya juga lebih agak silent pas dipencet dibandingkan set button. DPI button bentuknya kayak pil obat karena lonjong dan cenderung tipis. Ada 6 settingan DPI secara default lewat tombol ini, yaitu 400, 800, 1600, 2400, 3200, dan tertingginya di 6400. Sebenarnya kita bisa nyeting DPI-nya lebih jauh lagi sampai 19000 DPI lewat dedicated software Daxa R4 Wireless. Nah, di software kita bisa ngubah banyak hal, mulai dari fitur DPI, fungsi tombol, LED RGB, sampai profil makro. Buat gaming, gue saranin banget buat ngatur polling rate ke 1000Hz, biar delay-nya itu terasa minim dan respon dari mouse ke komputer bisa secepat kilat. Casing mouse yang detachable kayaknya udah jadi tradisi di lini mouse Daxa. Total ada 2 casing polos dan 2 casing motif. Casing polos sekilas emang gak beda jauh, tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ketinggiannya itu beda dikit. Jadi ada salah satu casing polos yang lebih tinggi beberapa milimeter dibandingkan casing polos satunya. Kita bisa milih casing polosnya sesuai ukuran telapak tangan biar nyaman di grip. Buat nyopok casingnya gampang banget, tinggal ditarik aja. Dan buat dipasang pun gampang banget, karena udah ada 2 magnet kecil yang bakal otomatis nyesuaiin posisi detachable casing ke mouse. Pas casingnya dicopot, kita bisa lihat bagian dalam mouse-nya yang kelihatan lebih rapi dan kabelnya dibuat tertata, jadi gak kusut aja gitu. PCB mouse-nya juga terpotong secara apik biar bobot mouse bisa jadi lebih ringan.
Biar efisien juga ada slot nano USB di sini, jadi gak perlu repot-repot lagi nyimpen dongle receiver ke dalam box mouse semisal mau beralih ke mode wired. Gue juga dikasih casing varian warna-warninya dan gue nerima yang warna biru biar warnanya selaras sama Daxa M61 Barebone. Total ada 4 warna eye catching untuk casing Daxa R4 ini, yaitu biru, Tosca, merah, dan pink. Kapasitas baterai mouse ini sebesar 300 mAh. Klaim dari Rexus sih bisa dipakai sampai 44 jam asalkan LED off. Durasi pemakaiannya termasuk lama dibandingkan waktu chargingnya yang cuma 1,5 jam doang. Buat gamer hardcore, mouse ini jadi gak perlu sering-sering di charging karena rasio durasi pemakaian dengan durasi charging itu beda jauh. Biar lebih awet lagi baterainya, sebisa mungkin masuk ke mode LED off aja ketika sedang digunakan dalam kondisi wireless. Cara ngubahnya lewat toggle button di alas, ada 3 tingkatan di sini. Paling atas berarti masuk ke mode wired tetap pakai kabel, di tengah LED off, dan terakhir LED on. Yang unik pas kita masuk ke LED on, LED mouse bakal otomatis mati ketika mouse-nya digerakin. Ini bagus sih buat ngehemat baterai biar lebih tahan lama. Menyoal delay, karena teknologi wireless-nya udah pakai 2,4 GHz jadi terasa minim delay. Gue bisa ngerasain sendiri pas main Rainbow Six Siege maupun Apex Legends pakai mouse Daxa ini. Mouse ini udah pakai Pixart PMW3370 buat chipsetnya yang terbilang seri terbarunya Pixart dan diklaim lebih hemat daya baterai. Sensornya juga udah mendukung polling rate sampai 1000 Hz. Kalau kalian masih ragu dengan input lag dari wireless mouse ini, tinggal tarik aja kabel mouse yang udah dicolok ke casing PC, terus colok lagi extender receiver ke atas meja biar makin deket jaraknya dengan mouse. Habis itu colok nano dongle USB ke extender tadi. Tujuannya supaya delaynya itu lebih minim meskipun gak terlalu ternotis. Selain itu, biar gak ada shielding antara mouse ke receiver yang alhasil input lagnya jadi makin tidak ternotis. Biar gak penasaran, kita putar dulu video gameplaynya berikut ini. Kesimpulan dari gue, gamer akhirnya punya pilihan baru buat beralih ke mouse gaming lokal yang masuk kategori sangat ringan buat dipakai gaming kompetitif. Rexus Daxa R4 Wireless cocok buat kalian yang gak mau repot-repot berurusan dengan kabel, tapi juga tanpa perlu khawatir akan delay berlebih karena mouse ini udah pakai 2,4G dan terbukti minim delay. Durasi wireless mouse-nya juga udah tahan lama hingga 44 jam, jadi gak perlu sering-sering lagi ngecharging mouse. Efisien juga karena udah ada slot nano dongle USB di dalam cangkangnya yang detachable dan nyaman digunakan dengan palm grip maupun claw tip grip. Mungkin kekurangan dari mouse Daxa terbaru ini tombolnya belum silent click dan toggle button di alas agak berat buat digeser. Rexus Daxa R4 Wireless ini dibanderol dengan harga Rp759.000 dengan free 1 case berwarna dan mousepad Daxa Cordura M. Link pembeliannya ada di bawah. Sekian dari gue, mohon maaf jika ada salah kata, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.